dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan ruangan. Saya percaya, kita semua percaya, Ia pun Allah yang hadir. Meskipun dalam situasi sulit sekalipun, kita mempercayai Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah yang menyelesaikan bagiannya untuk saudara dan saya. Mari kita mau ngambil keputusan untuk datang sama Tuhan. Kita memberikan yang terbaik lewat puji-pujian kita. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya kekal selamanya. Kita mau datang sama Tuhan. Kayak bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Satu kesempatan lagi kami bisa datang untuk menyembah Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Kau sungguh baik. Kau teramat baik, ya haleluya, 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 haleluya. Kami nyatakan kebaikan-Mu lewat pujian, lewat penyembah. Kau terima ya Tuhan, layak terima pujian, layak terima hormat kami, layak Tuhan. Allah Immanuel, Allah beserta kami. Kau ada bagi kami. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Allah Immanuel, Allah beserta kami. Kami panggil Engkau. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta kami. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang
hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Aku datang, ku menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, Engkau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kaulah alasan kami Tuhan, Kau harapan kami. Haleluya. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau, sekali lagi katakan, kita mengatakan Engkau kuatkan kami Tuhan. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ya, haleluya Yesus Tuhan. Kami mau memanggil Engkau Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta kami Tuhan. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan sekali lagi, Immanuel, kami yakin Tuhan, Kau Allah yang beserta kami Tuhan. Immanuel, Immanuel. Sekali lagi katakan Immanuel, Immanuel, kami panggil Engkau Tuhan.
Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan Kaulah yang dikatakan. Kami nyanyi hosana bagimu Tuhan. Bagi Rajaku Amin Yesus. Aku muliakan dan kuagungkan. Sekali lagi lebih tinggi lagi kita berikan pujian, kita menyanyikan hosana bagimu Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan Kaulah. Sekali lagi kita menyanyikan, kita mengatakan hosana bagimu Tuhan. Hosana bagi Rajaku. Kami muliakan Engkau Tuhan. Dan kuagungkan Kaulah yang Kau layak disembah. Sekali lagi katakan Kau layak disembah. Kaulah yang segala kemuliaan, segala hormat kami, segala pujian kami, segala yang terbaik bagimu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menaikkan sukacita kami di hadapan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami yang siap untuk memuji Tuhan berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan, amin. Karena kita dalam lindungan Tuhan, kita mau berkata Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Mari kita naikkan pujian ini, betapa hebat Engkau Tuhan. Mari nyatakan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan lewat puji-pujian-Mu. Kita mau katakan betapa hebatnya Engkau Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat Engkau dahsyat Tuhan. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Engkau Yesus Tuhan, Tuhan Allah kita. Hari lebih lagi kita menaikkan pujian ini. Berkuasa di bumi di surga, betapa dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus segala Tuhan Allah kita. Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah pembebas kami Tuhan.
dalam kesesakan kami, di dalam kesulitan kami, Engkau tetap Allah yang hebat Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa hebat, betapa kuat kasih Allah kita. Dia berjaya. Amin Yesus Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat kasih Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia berjaya. Haleluya Yesus Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat kasih Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau terdahsyat Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih buat kedahsyatan-Mu Tuhan. Buat setiap kejadian dalam hidup kami. Engkau membuktikan kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan Tuhan. Engkau buktikan itu Tuhan. Engkau gak pernah berbohong. Engkau selalu menepati janji-Mu Tuhan. Kalau dahulu, sekarang, sampai selamanya Engkau akan tetap menyertai kami. Engkau Allah Immanuel. Engkau beserta kami Tuhan. Pelindungan-Mu nyata Tuhan. Karena Engkau membuktikan kasih-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Kau setia, amin. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman kasih-Mu Tuhan. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama.
Setia Tuhan, dulu sekarang selama yang Kau gak pernah berubah. Janjimu selalu sama, Allah yang sama, Allah Yakub, Allah Israel, Allah Abraham, Allah yang selalu menepati janjinya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, kami ingin menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang kami menyuarakan isi hati-Mu Tuhan. Biar Engkau memakai hamba-Mu lebih lagi untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya bersyukur dan saya senang walaupun kita cuma berjumpa lewat ibadah online, tapi saya percaya Tuhan hadir di tempat kita masing-masing, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi penghiburan, Tuhan yang memberi segala sesuatu dalam kehidupan kita, ya kita boleh bersama-sama ibadah walaupun ibadah online. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 15 ayat 4-5 dikatakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini jelas dikatakan kita tuh nggak bisa berbuat apa-apa, bahkan kita nggak bisa berbuah kalau kita nggak tinggal dalam Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu,
bukan hanya nggak bisa berbuah, kalau kita jauh daripada Tuhan, hidup kita tuh pasti mengalami kelelahan, bahkan kita tidak mengalami satu kebugaran atau kesegaran. Nah untuk itu sama-sama di sepanjang bulan ini kita pengen belajar sama-sama tentang disegarkan. Nah Bapak Ibu, apa sih yang buat kita segar? Nggak ada cara lain, nggak ada tempat lain kecuali dalam hadirat Tuhan, kecuali dalam Tuhan. Nah jelas dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 15 tadi dikatakan, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuah. Apalagi kita ngalamin kesegaran. Sama Bapak Ibu seperti contoh, ranting itu kalau lepas dari batangnya, ranting itu nggak bakal mengalami buah. Bahkan dikatakan ranting itu akan lama-kelamaan dia akan mengalami kekeringan. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau kita semakin jauh sama Tuhan, saya percaya bukan semakin kuat, bukan semakin segar, justru kita akan mengalami satu kekeringan dalam kehidupan kita. Dan di tengah-tengah pandemik ini yang serba tidak pasti ini, saya berharap kita semua tetap terkait sama Tuhan, kita tetap terhubung dengan Tuhan, supaya di tengah-tengah pandemik yang tidak pasti ini kita tetap mengalami kesegaran, kita tetap mengalami kebugaran dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, nggak banyak orang dalam kehidupan di tengah-tengah pandemik ini mengalami kelelahan. Ya, nggak sedikit orang, banyak orang juga ngalamin kelelahan. Nah Bapak Ibu, ada satu konferensi setan, konferensi iblis, dikatakan gini, ini kisah tentang iblis yang mengadakan satu pertemuan dengan asisten-asistennya para setan. Dikatakan gini, kita nggak bisa mencegah orang Kristen datang ke gereja, kita nggak bisa mencegah orang Kristen ikut dalam pelayanan, kita nggak bisa mencegah orang Kristen baca Alkitab, kita nggak bisa mencegah mereka terlibat dalam berbagai aktivitas. Namun demikian kita harus berupaya agar mereka tidak membangun relasi yang intim dan yang bersifat menetap dengan Kristus. Sebab bila mereka memiliki hubungan yang intim dengan Kristus, kita nggak punya kuasa lagi atas hidup mereka, kuasa kita akan menjadi hancur berantakan. Nah terus dikatakan gini, oleh karena itu biarkan mereka pergi ke gereja, biarkan mereka melayani, biarkan mereka baca Alkitab, namun curilah waktu mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang mencuri waktu kita sehingga sungguh-sungguh kita nggak punya waktu lagi untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita nggak punya waktu lagi bersama Tuhan. Maka dikatakan gini, bagaimana caranya untuk melakukan hal itu? Teriak salah seorang setan. Nah dia katakan gini, buat mereka sibuk. Buat mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak penting dan penuhi pikiran mereka dengan rencana-rencana yang tak terhitung banyaknya. Jawab sang iblis, bujuklah mereka agar berbelanja tanpa pernah merasa puas dengan semua yang mereka telah miliki, sehingga mereka pengen belanja terus, sehingga mereka akhirnya memaksakan diri bekerja pagi, siang, malam, dan penuhi pikiran-pikiran mereka dengan berbagai keinginan dan jejali telinga mereka dengan berbagai suara, sehingga mereka tidak dapat mendengar bisikan Tuhan. Jangan biarkan mereka merenungkan keajaiban Tuhan. Untuk itu, buatlah mereka sibuk menonton. Ya kan sekarang YouTube di mana-mana kebuka. Mungkin semua sibuk dengan YouTube, dengerin khotbah dari pagi sampai malam segala macam. Ya jelas jangan biarkan mereka merenungkan keajaiban Tuhan. Penuhi pikiran mereka, jejali mereka, telinga mereka dengan berbagai suara sehingga mereka nggak bisa dengar suara Tuhan. Dengan cara demikian, kalian dapat merusak keakraban mereka dengan Tuhan. Terus dikatakan juga, biarkan mereka, suruh mereka berkutat dengan media sosial segala macam. Nah Bapak Ibu, pertemuan itu diakhiri dengan dan semua setan pergi ke seluruh dunia. Dengan penuh semangat mereka melaksanakan perintah dan siasat yang diberikan oleh sang iblis. Yaitu dengan membuat orang Kristen menjadi sibuk dan terburu-buru. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang telah terperangkap oleh bujukan para asisten dan sang iblis tadi, sehingga dengan demikian kehidupan kita dalam prioritas kehidupan kita yang keliru. Jadi kita ngalamin hal-hal yang benar-benar waktu kita habis tersita dengan medsos. Nah Bapak Ibu, saya pernah ngalamin hal seperti itu. Dulu saya tuh dapat berita apa, artikel apa, saya kirimin, saya forwardin. Mungkin Bapak Ibu juga tahu kan di grup saya sering forward dulu. Sekarang saya batasin, saya cuma 2 kali, pagi dan siang. Terus kalau paling kalau ada juga di grup yang satu, cuma berita ya 1 kali 2 kali aja. Jadi saya benar-benar batasin. Ada satu grup pun saya nggak, ada beberapa grup saya pun nggak pernah baca, bahkan sampai
Hampir 1000-an pun saya nggak pernah baca, terakhir cuma klik terakhir paling bawah, sudah saya juga nggak bakal baca. Karena itu benar-benar tanpa kita sadari itu mencuri waktu kita, dan kita nggak punya waktu-waktu lagi dalam kehidupan kita. Yang saya katakan tadi, YouTube kita gampang, mau dengar apapun kita bisa, dengar musik apapun juga kita bisa, sampai kita benar-benar udah nggak bisa lagi dengar suara Tuhan. Nah itu benar-benar mencuri kehidupan kita, mencuri waktu-waktu kita sampai kita nggak punya waktu lagi dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, jadi kita pengen belajar benar-benar kalau sampai situasi itu benar-benar kita alami dalam kehidupan kita, dan kita terperangkap di situ. Nggak heran Bapak Ibu Saudara, kalau dalam hidup kita, semakin hari bukan kita semakin bugar, kita semakin mengalami kelelahan, kita semakin mengalami keletihan dalam kehidupan kita. Bukan secara jasmani aja, tapi kita mengalami keletihan secara jiwa. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tuh sama seperti hamster yang jalan di rolling well. Ya kan, semakin dia kuat jalan, muter terus, mau gimana pun dia lompat-lompat, muter-muter, sekuat apapun yang dia lakukan, tetap aja di situ Bapak Ibu. Tanpa kita sadari kita juga berjalan di situ-situ aja, ya kan, tanpa kita ngalamin perubahan dalam kehidupan kita. Nah maka itu Bapak Ibu, sepanjang bulan ini sama-sama kita pengen mempelajari pertolongan Tuhan, janji Tuhan, dan pertolongan Tuhan dalam memberikan kesegaran yang baru dalam kehidupan kita. Nah saya percaya, saya berharap biarlah kesegaran yang baru ini dalam kehidupan kita akan membuat kita penuh gairah, limpah, dan sejahtera serta produktif. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan begini. Jadi kita belajar hari ini, pagi hari ini, tentang disegarkan dalam keheningan. Apa sih bisa sih keheningan kok bikin bisa segar ya? Jadi kita pengen belajar. Jadi Bapak Ibu, lebih dari semua kebutuhan yang lain, yang kita perlukan adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan berarti yang lain nggak butuh, bukan berarti kita nggak butuh makan, nggak butuh pakaian, nggak butuh minum, dan lain sebagainya. Tapi yang terutama dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita, karena Tuhanlah yang bisa membuat kita mengalami satu kesegaran. Nah ini bicara tentang relasi intim dalam kehidupan kita. Itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan yang membuat kita produktif. Bapak Ibu, saya percaya begini, yang dikatakan dalam Yohanes 15 tadi, tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, kita nggak bakal mengalami kesegaran, kita nggak mungkin ngalamin buah-buah. Sama yang saya katakan tadi seperti ranting. Ranting itu nggak bakal bisa menghasilkan buah tanpa dia terhubung dengan Tuhan. Sama dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, siapapun kita sebagai orang Kristen, tanpa kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita pasti tidak mengalami buah-buah dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, sama-sama kita pengen belajar disegarkan dalam keheningan. Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, Bapak Ibu, Yesus aja yang sebagai Tuhan, sebagai utusan Tuhan aja, dia menyadari pentingnya waktu-waktu hening, pentingnya silent and solitude. Nah, kalau Tuhan yang kita sembah aja dia menyadari ini penting. Nah, bagaimana mungkin kita sebagai orang, sebagai pengikutnya, kita juga nggak mau belajar seperti itu. Nah, jelas dikatakan gini, sedemikian pentingnya sehingga ia melakukan hal itu. Ya, jadi sedemikian pentingnya, jadi Yesus lakuin itu. Dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah Bapak Ibu, memang di beberapa ayat firman Tuhan dikatakan bukan cuma pagi aja, ada yang dikatakan siang hari di dalam Markus 6 ayat 31 dan 32, ada yang dikatakan tidak jarang pada malam hari, juga dia dicatat dalam Matius 14 ayat 23 dan Lukas 6 ayat 12. Dan bahkan di awal pelayanan Yesus sendiri, Yesus dibawa 40 hari, dikatakan dalam Markus 1 ayat 9 sampai 12. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, waktu hening atau silence and solitude akan membuat hidup kita senantiasa berada di dalam keadaan yang refresh dan disegarkan. Nah apa sih manfaatnya waktu hening tadi? Apa sih manfaatnya silence dan solitude tadi? Nah kita pengen belajar, ada 3 hal manfaat dari waktu hening. Yang pertama, tempat perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, tempat perjumpaan dengan diri sendiri. Yang ketiga, tempat pembaharuan. Nah kita pengen belajar yang pertama. Saya ulangi lagi,
Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini waktu di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, silent sendiri artinya adalah hening, diam tanpa suara. Jadi benar-benar suasana di mana kita benar-benar hening. Bapak Ibu, kalau zaman sekarang ini, untuk cari tempat yang hening itu, waduh udah susah banget. Apalagi kalau kita udah pegang handphone kita bawa kemana-mana. Sebentar-sebentar aja sudah bunyi dering, bunyi ting-ting segala macem. Atau mungkin aja kita sudah setel alarm di pagi hari sudah ada suara, dengar suara. Jadi kita udah susah banget cari tempat-tempat yang hening. Nah di sini ada dua dimensi dari kata silence. Yang pertama hening secara eksternal. Nah Bapak Ibu, kalau keheningan ini sama sekali nggak ada suara yang terdengar. Jadi keheningan seperti dikatakan gini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat sunyi. Jadi benar-benar gini, kalau kita pengen dapetin waktu di mana kita mengalami waktu hening yang eksternal, kita harus benar-benar gini, menyiapkan, harus benar-benar mencari waktu di mana kita benar-benar nggak dengar apa-apa. Jadi nggak bisa otomatis gini. Di mana aja bisa, nggak segampang itu. Memang kita gampang, teorinya gampang. Matiin aja semua fasilitas yang ada suara, pasti selesai. Tapi nggak segampang itu Bapak Ibu Saudara. Apalagi tinggal di zaman Jalan Ahmad Yani ini. Mobil seliwer-seliweran, motor blam-blam segala macam, suara udah kedengeran, nggak pernah ada tempat hening. Heningnya kapan? Ya nggak tahu. Bang Hendy kapan heningnya saya nggak tahu. Waktunya kan susah kalau di sini kan. Pasti banyak motor segala macam dan segala macam. Nah, itu dikatakan oleh Thomas Friedman, jurnalis, dikatakan begini, tempat satu-satunya yang bisa bikin hening itu waktu kita mandi. Dengan catatan, kita pun gak bawa handphone. Kadang-kadang ada orang yang mandi, dia setelin lagu juga dengan handphone dia kan, dengar juga musik lagi segala macam. Jadi gak ada lah waktu-waktu yang ini kalau kita benar-benar gak mempersiapkan. Nah, dimensi yang kedua dari kata hening adalah hening secara internal. Nah ini Bapak Ibu nggak gampang. Kita boleh dapetin tempat yang sunyi, kita boleh temuin tempat yang sepi, ya misalnya jam 1 atau jam 2 pagi lah misalnya. Tempatnya hening, tapi nggak jamin kita tuh nggak dengar apa-apa. Kadang-kadang kita dengar lagi perkataan orang yang berkata kepada kita. Kita berpikir lagi apa yang jadi pikiran kita mulai lagi berpikir luang, semuanya keluar semua. Seakan-akan itu kata-kata itu mendengung-dengung dalam pikiran kita. Nah, jadi waktu hening yang internal ini jadi benar-benar bebas dari berbagai suara yang memenuhi pikiran kita. Jadi kita benar-benar membebaskan, ini nggak gampang, ini harus dilatih. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk mengalami keheningan secara eksternal yang saya katakan tadi, mudah. Mungkin kita cuma matikan semua fasilitas yang bersuara tadi, dan itu selesai. Kita mungkin bisa juga tutup kuping kita dengan kapas atau dengan headphone yang besar, mungkin nggak dengar apa-apa, udah cuma hening lah, udah hening banget lah. Tapi untuk hening yang internal itu nggak semudah itu. Jadi kita benar-benar mau belajar yang ini nih. Ya kita pengen belajar, jadi benar-benar nih. Di tengah-tengah keheningan yang internal itu, kita benar-benar gini, refresh pikiran kita nggak dengerin apa-apa, kita nggak dengerin orang tentang kita segala macam, tapi kita benar-benar hening. Nah di waktu hening-hening itulah kita pengen belajar dengerin Tuhan. Nah itu yang tentang silent-nya. Jadi kedua-duanya penting Bapak Ibu Saudara, keheningan internal dan eksternal itu dua-duanya penting. Jadi kita pengen benar-benar kita belajar. Nah yang kedua, bagian yang kedua adalah solitude. Solitude adalah dalam keadaan seorang diri. Jadi sendirian, dalam keadaan orang sendiri dalam berarti gini, berada dalam keadaan seorang diri bersama dengan Tuhan. Jadi benar-benar bersama-sama dengan Tuhan. Dia menyadari bersama-sama dengan Tuhan. Nah solitude itu berbeda dengan isolasi. Ya jadi beda loh, solitude dengan isolasi beda. Ya kan kalau zaman sekarang ini kalau yang sakit-sakit di isolasi itu bukan berarti itu solitude, belum tentu ya. Solitude, dalam solitude kita bergaul dengan Allah, sedangkan dalam isolasi kita melarikan diri dari dunia dan orang-orang di sekitar kita. Dalam solitude kita membuka diri terhadap Allah, sedangkan dalam isolasi kita menutup diri terhadap semua orang, bahkan terhadap Allah. Dalam solitude kita mendekat kepada Allah, sedangkan dalam isolasi kita menyendiri, menjauh dari realitas hidup sehingga hal tersebut membahayakan kesehatan dan jiwa. Jadi Bapak Ibu, itu solitude. Nah Bapak Ibu,
Hal ini nggak mungkin dibahas panjang lebar tentang solitude dan silent ini. Nanti Bapak Ibu di hari Selasa itu Pak Bambang akan menjelaskannya di YouTube channel di Fajar Pengharapan. Bapak Ibu bisa ikut jam 7 malam hari Selasa, tanggal 3 Agustus. Jadi Bapak Ibu bisa dengerin gimana caranya silence, gimana caranya solitude. Bapak Ibu bisa bertanya juga di situ supaya kita benar-benar, karena ini penting Bapak Ibu Saudara. Jadi saya berharap kita semua bisa dengar itu, kita semua bisa pelajari itu. Ini waktu benar-benar waktu di mana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, waktu di mana kita bisa disegarin. Dan saya percaya Bapak Ibu, perjumpaan dengan seorang sahabat yang membuat kita sukacita aja, kita bisa senang. Apalagi berjumpa dengan Tuhan. Ya, jadi saya berharap kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tengah-tengah waktu hening dalam kehidupan kita. Yang kedua, tempat perjumpaan dengan diri sendiri. Di dalam Markus 1 ayat 12-13 dikatakan gini, segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Nah Bapak Ibu, hal yang kedua, waktu hening, silent dan solitude. Waktu di mana, tempat di mana kita mengalami perjumpaan dengan diri sendiri. Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah keramaian acap kali hidup kita tuh udah gak otentik. Kita udah gak hidup sesuai dengan diri kita yang aslinya. Di tengah-tengah publik, di tengah-tengah keadaan, kita tuh hidup dengan dua wajah. Ya, hidup dengan dua wajah. Wajah yang pertama adalah kehidupan batinnya yang tidak nampak oleh mata dunia. Jadi nggak ada yang tahu sebenarnya kita itu seperti apa, nggak ada yang tahu. Nah, wajah yang kedua adalah wajah kehidupan lahiriah, artinya wajah yang kita tampilin di depan umum. Nah, Bapak Ibu, masalahnya kedua wajah ini kadang-kadang nggak sinkron, bahkan bertolak belakang, ya kan? Kadang-kadang kita tutupin diri kita, kelemahan kita, seakan-akan kita tuh nggak punya problem dengan kata haleluya, shalom, segala macam. Gimana Pak kabarnya? Puji Tuhan. Ya kan seakan-akan sesungguhnya mungkin dia nggak puji Tuhan, mungkin dia punya problem yang banyak banget, punya persoalan yang banyak banget. Kita berusaha menampilkan sesuatu yang baik di depan publik, supaya publik menilai bahwa diri kita itu baik. Padahal kita banyak masalah. Nah ini jadi dua wajah dalam kehidupan kita. Nah di tengah-tengah waktu hening itu, di situ kita benar-benar, kita nggak pakai topeng, kita nggak pakai bedak, kita nggak pakai masker, tapi kita benar-benar gini, membuka semua tutup-tutup hati kita yang tidak bisa melihat keautentikan diri kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita diamin aja lama-kelamaan kehidupan kita, kalau kita nggak otentik ya, artinya kalau kita misalnya lagi porak-poranda, tapi kita berusaha tampil sebagus mungkin di depan publik, itu kalau diulang terus-menerus, kita sampai bisa nggak menyadari diri kita sebenarnya seperti apa. Nah, kalau kita nggak bisa menyadari seperti diri kita seperti apa, sampai kapanpun kita nggak bakal ngalamin perubahan. Nah, di tengah-tengah dikatakan dalam Markus tadi, dikatakan Roh memimpin dia ke padang gurun, di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Waktu benar-benar Tuhan Yesus waktu itu nggak ada siapa-siapa. Juga kan dikatakan gini, dicobai iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Nah waktu di sendirian itu benar-benar waktu kita benar-benar nggak pakai topeng. Waktu di benar-benar kita buka semua bedak-bedak kita, buka semua hati kita benar-benar transparan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar dalam keheningan atau silent and solitude tadi, kita tuh dipaksa Tuhan loh untuk jujur dengan diri kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita di waktu hening kita nggak mau jujur juga ya sudah, tetap pakai topeng juga ya sudah. Bapak Ibu, kalau kita di rumah kan kita bebas kan? Kita nggak pakai masker. Kita kadang-kadang kalau panas mau buka baju, gerah ya buka aja. Tapi kalau di sini kan nggak mungkin. Kita nampilin sebagus mungkin, seindah mungkin, secantik mungkin, seganteng mungkin. Tapi di tengah-tengah kesendirian, kita bebas, kita mau ngapain aja. Nah Bapak Ibu, di waktu-waktu kesendirian kita dengan Tuhan inilah waktu di mana kita benar-benar bongkar hati kita bongkar hidup kita bongkar semuanya dalam kehidupan kita, sampai benar-benar secara harafiahnya Yesus masuk padang gurun, ya kan? Tapi secara kalau kita mau praktekin sekarang ini, kita benar-benar waktu kita masuk waktu hening, silent and solitude. Waktu benar-benar kita diam diri, kita koreksi diri kita.
bener nggak sih apa yang saya tampilin di publik sama dengan diri saya? Itu kita jujur. Nah, tanpa kita sadari kadang-kadang saya katakan tadi, hal itu semuanya bertolak belakang. Nah, dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, Henry Nouwen, teolog yang sangat terkenal, dalam bukunya Making All Things New, dikatakan begini, tanpa solitude, hampir tidak mungkin bagi kita untuk menjalani kehidupan rohani. Kita tidak akan menganggap bahwa kehidupan rohani sebagai hal yang penting jika kita tidak menyisihkan waktu untuk bersama dengan Tuhan dan mendengarkan Dia. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ulangi lagi, dikatakan begini, tanpa solitude, hampir tidak mungkin bagi kita untuk menjalani kehidupan rohani. Kita tidak akan menganggap bahwa kehidupan rohani sebagai hal yang penting jika kita tidak menyisihkan waktu untuk bersama dengan Tuhan dan mendengarkan Dia. Jadi ini penting banget. Kalau kita pengen mengalami satu pertumbuhan dalam kerohanian kita, kalau kita pengen mengalami satu perubahan dalam kerohanian kita, Bapak Ibu, mau nggak mau, Bapak Ibu harus sisihkan waktu. Silent and solitude, waktu hening. Ya, jadi saya percaya, kalau kita bisa lakukan itu, saya percaya pasti kita banyak perubahan lah. Setidaknya kita udah mulai belajar otentik. Ya kan, siapa kita, ya kita tampilin seperti itu, ya kita itu seperti itulah. Jadi jangan pakai topeng lagi. Jadi Bapak Ibu, kita memang sudah belajar, kalau Bapak Ibu yang ikut ibadah harian pagi siang malam itu, kita sudah belajar tapi nggak lama, paling 2 menit. Ya nggak lama, paling 2 menit. Tapi itu harus dipelajarin lah. Maksudnya harus dilatih, mau 2 menit, mau 1 menit, kita latih terus menerus, lama-lama kita punya waktu khusus. Diusahain setiap hari kita punya waktu hening dalam kehidupan kita. Ya terserah Bapak Ibu, waktunya jam berapa, yang penting waktu itu benar-benar waktu hening. Yang ketiga, manfaat dari waktu hening atau silent and solitude dikatakan tempat pembaharuan. Nah di sini dicatatkan dalam Markus 6 ayat 30-31 dikatakan gini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kesibukan kita, pekerjaan kita membuat kita memang udah gak punya waktu lagi. Bapak Ibu, bukan jadi segar, tapi jadi lelah. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatiin ini kan betapa antusiasnya murid-murid kasih tahu Yesus tentang apa yang dia layanin, apa yang dia kerjain, mujizat-mujizat yang terjadi kepada murid-muridnya. Tapi Yesus menanggapnya lain. Yesus menanggapi laporan tersebut, mengajak muridnya. Maka dikatakan gini, kemudian rasul-rasul kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Bapak Ibu, kita tuh perlu istirahat. Kita tuh perlu benar-benar gini, sampai Tuhan ngomong, tujuannya apa? Beristirahatlah seketika. Ya jadi jangan sibuk dengan apa yang kita kerjakan di hari-hari ini. Kadang-kadang kita terlalu sibuk, kita dengerin bukan berita tentang Tuhan lagi, bukan dengar suara Tuhan lagi. Yang kita dengar itu suara-suara yang gak pasti tentang pandemik ini, tentang COVID lah, tentang berapa banyak yang meninggal lah, tentang gimana cara menangkal COVID lah, segala macam. Sampai kita udah gak punya waktu lagi lah, waktu hening sama Tuhan. Nah jadi kita belajar, ini tempat pembaharuan. Dia kata beristirahat di sini dalam katanya dikatakan rest dan refresh, artinya beristirahat dan disegarkan. Jadi ini kata ini benar-benar waktu di mana kita benar-benar beristirahat dan disegarkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngalamin kelelahan, solusinya bukan olahraga, solusinya cuman hening, silent and solitude. Jadi Bapak Ibu, kita belajar di tengah-tengah tantangan kesulitan yang kita hadapi ini, justru Bapak Ibu kalau perhatiin, banyak orang bukan datang kepada Tuhan, justru cari solusi sendiri-sendiri. Sama seperti dalam Mazmur 23 dikatakan gini, seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu kalau akar pohon itu dia menyadari ada air di sekitarnya, tapi akarnya nggak mau menjulur ke air itu, sampai waktu tertentu dia akan kekurangan air, dia akan mengalami kekeringan, dan dia akan mengalami kematian. Sama Bapak Ibu dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita sadar ada Tuhan bersama-sama dengan kita.
Tapi kalau kita nggak pernah mau membawa diri kita kepada Tuhan, atau tidak mau membawa diri kita masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam keheningan Tuhan, mau sedekat apapun Tuhan, gak buat apa-apa. Kalau kita nggak pernah mau memberi diri kita kepada Tuhan, artinya kita pasti ngalamin kelelahan, kita pasti ngalamin kekeringan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita belajar seperti pohon yang mau menancapkan akarnya kepada aliran air. Sama seperti kehidupan kita, saya percaya kita akan mengalami kebugaran, kita akan mengalami kesegaran dalam kehidupan kita, kalau kita mau membawa diri kita kepada Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau masuk dalam keheningan, kita mau masuk dalam silent and solitude dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, ada 4 langkah untuk mempraktekkan silent dan solitude. Nanti Bapak Ibu belajarin lagi di hari Selasa tanggal 3 Agustus jam 7 nanti saya forwardin lah linknya. 4 langkah untuk mempraktekkan silent dan solitude. Yang pertama, pilihlah tempat yang terasa nyaman dan yang memungkinkan kita untuk bersikap terbuka kepada Allah. Yang kedua, duduklah dengan nyaman dan sadarilah akan kehadiran Allah yang menyertai kita. Yang ketiga, teduhkan hati kita dengan bersikap menyerah kepada Tuhan. Yang keempat, nikmati kehadiran Tuhan yang menyertai diri kita. Nah saya percaya Bapak Ibu, kalau kita udah mulai praktekin ini, saya percaya kita pasti akan mengalami kesegaran. Hidup kita pasti mengalami refresh kembali, kita pasti disegarkan kembali, kita pasti mengalami satu kegairahan kembali. Sekalipun di tengah-tengah pandemik ini, sekalipun di tengah-tengah situasi yang nggak pasti ini, sekalipun Tuhan izinkan kita isolasi mandiri, saya percaya bukan cuma isolasinya, tapi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi kita pakai waktu-waktu itu, waktu hening, waktu di mana kita benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, waktu hening akan menyegarkan hidup kita. Waktu hening di mana kita akan mengalami perjumpaan dengan Allah, dengan diri sendiri, dan yang akan memperbaharui jiwa kita. Yang kedua, melalui keintiman dengan Tuhan, kita akan mengalami hidup yang berbuah dan bermakna. Yang ketiga, pastikan setiap hari kita punya waktu silent dan solitude, agar kita disegarkan dan diperbaharui terus-menerus serta bertumbuh. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang di rumah bisa mempersiapkan roti dan anggurnya. Kita sama-sama mau menikmati perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita sebelum kita menikmati tubuh Kristus, kita merenungkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, jadikanlah Tuhan itu nama dalam kehidupan kita. Tuhan yang berdaulat atas segala situasi, Tuhan yang berdaulat atas setiap keadaan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dari dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengalami peristiwa yang intim dengan Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat tubuh-Mu yang telah Kau berikan bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau rela memberikan nyawa-Mu karena Kau mengasihi setiap kami. Kau rela Tuhan mengalami kesakitan, Kau rela dipukul, disesat Tuhan karena Kau mengasihi setiap kami, Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama menikmati tubuh-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah sungguh Tuhan kami boleh mengalami Tuhan kasih-Mu, kami boleh mengalami kuasa-Mu Tuhan, kami boleh menjadi satu dengan Engkau Tuhan Yesus. Bapa, ajar setiap kami menyadari Tuhan, bahwa Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti. Dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya, Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Darah yang menguduskan kami. Oleh darah-Mu juga Tuhan Kau layakkan kami masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan ketika kami boleh menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Menjadi satu dengan kematian-Mu kami boleh mengalami kebangkitan bersama Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan biarlah yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan sebagai umat-Mu boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang baru dengan Engkau Tuhan. Biar kehidupan kami semakin hari semakin diperbaharui Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat korban-Mu yang sempurna Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan. Biar setiap kami boleh menjadi orang-orang yang mengalami janji-janji-Mu Tuhan. Setiap kami boleh menjadi orang-orang yang mengalami berkat-berkat yang kelimpahan daripada Engkau Tuhan. Setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh mengalami perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan, kami mau bawa Tuhan jemaat-Mu yang mengalami kelemahan dalam tubuhnya, yang dalam sakit Tuhan, yang sedang berbaring dalam rumah sakit Tuhan. Buat Bun-An Tuhan, Bapak kami berdoa biar tangan kasih-Mu Tuhan, Yehova Rafa yang menjamah mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memulihkan setiap mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang dalam pergumulan, buat setiap kami dalam pergumulan Tuhan. Bapak kami berdoa biar setiap kami Tuhan boleh mengalami Tuhan kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menemukan jalan keluar yang terbaik daripada-Mu Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa dan percaya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami berdoa kami tetap boleh mengalami berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami boleh tetap mengalami kelimpahan daripada-Mu Tuhan. Kami boleh tetap menjadi berkat buat banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan. Berkati setiap kami, berkati jemaat-Mu Tuhan, terus mengalami terus pertumbuhan dalam Engkau Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga Tuhan buat firman-Mu, kami berdoa biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah kami, kalau kami mau mengalami pertumbuhan dalam kerohanian kami, kalau kami mau mengalami Engkau Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh memberikan waktu-waktu hening kami bersama Engkau Tuhan. Waktu di mana kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Waktu di mana kami boleh mengalami pertemuan dengan pribadi kami. Kami boleh menjadi pribadi yang otentik Tuhan, pribadi yang aslinya Tuhan Yesus. Kami juga boleh mengalami pembaharuan dalam pikiran kami, dalam jiwa kami, dalam diri kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau kami berjumpa Engkau Tuhan, hidup kami gak bakal sama lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami bawa Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa berkati Indonesia, tudungi bangsa ini Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri berserta jajarannya Tuhan. Kau berkati para gubernur, berkati para bupati, berkati para wali kota Tuhan. Berkati instansi-instansi yang ada Tuhan. Bapak kami berdoa biarlah mereka bersama-sama Tuhan menjaga merawat bangsa ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk oknum-oknum yang ingin merusak bangsa ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu biar mereka berperkara dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan rencana-Mu, rancangan-Mu buat bangsa ini digenapi Tuhan. Engkau berdoa buat bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa memberkati kota Metro, tudungi kota ini dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Tudungi kota ini Tuhan dengan ketentraman, keamanan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksinasi yang sedang berjalan Tuhan. Bapak kami berdoa berkati Tuhan. Biarlah Tuhan semua orang-orang yang divaksin Tuhan tidak terjadi efek-efek yang negatif Tuhan. Kami berdoa beri kesadaran Tuhan buat masyarakat Indonesia Tuhan untuk mau divaksin Tuhan. Bapak kami juga beri kesadaran buat masyarakat Indonesia Tuhan mau bersama-sama Tuhan melakukan protokol kesehatan Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan kami percaya Tuhan pandemi ini boleh berlalu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan
Kami minta Tuhan, kalau Engkau sudah memimpin kami di hari-hari yang lalu, biar Engkau juga yang memimpin kami di hari-hari ke depan Tuhan. Kami minta Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu dalam rumah tangga kami. Berkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun yang kami buat Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, akhirnya Tuhan kami berdoa Tuhan. Kalau kami mau akhiri ibadah ini, kami berdoa Tuhan, biarlah penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan ada bagi setiap kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya Engkau terus ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan Bapak Ibu Saudara.